Cek cek tes 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 asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Cukup jelas suara saya? Ternyata mikrofonnya apa memang kurang ya? Cek tes tes tes. Bagus yang mana? 1, 2. Ternyata ibu-ibu mau dituakan. Ya, insya Allah. Cukup jelas suara saya? Saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Saya di sini apa agak geser? Biar, mohon maaf, biar memuaskan, karena sebetulnya yang paling ditunggu adalah Bu Hasmi. Gimana kalau Bu Hasmi maju dikit, mau boleh nggak? Permintaan rakyat enggak di sini. Tadinya ini mau saya hilangin tapi ternyata nggak bisa. Ya. Nah, agak maju. Pakai kursinya, Gus. Aduh, ya, sini, mempet sini. Nah, sudah. Ya, selesai dulu. Berdiri di foto terus itu duduk lagi ya. Berdiri sebentar aja, benar aja. Ini Yogyakarta bukan apa-apa, Yogyakarta ya. Ya, baik, sudah dipenuhi, sudah. Kalau sudah, yuk pulang. Belum? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Fandi, bocah. Nah, Cak Fandi berdiri di situ aja, berdiri sebentar aja tuh. Masih bisa berdiri nggak? Nah. Ya, udah kalah pamor sama Gus Hasmi ya. Saya akan mulai. Yang paling penting saya akan menyampaikan sekitar 15 poin. Tapi karena ada 3 pembicara, saya, Cak Fandi dan Gus Hasmi, maka saya ambil 5 saja. Pertama, saya akan mulai kalau semuanya kompak, saya akan menguji kekompakan masyarakat Magelang. Biarkan pemilu yang lain itu tidak kompak, tapi pastikan mulai dari Magelang adalah pemilu yang paling kompak, damai dan sejahtera. Karena Anda tepuk, maka tepuk ini akan menjadi tanda kode kekompakan di Magelang. Semuanya saya akan uji. Yang nggak kompak berdiri pulang. Semuanya akan saya uji, nanti akan kelihatan. Mohon maaf Pak Zainal, ini nanti yang kompak sama enggak. Pak Nana, mohon maaf Pak PJ Gubernur, nanti akan kelihatan yang kompak sama enggak. Semuanya, kalau saya bilang 1, semuanya tepuk. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya 1. Enggak kompak kan antara sana dengan sini. Semuanya 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Ini santri ngendi iki? 12 orang ini kalau jadi pejabat pasti korupsi.
Orang kegiatan main anggaran aja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan anta ma'aman ahbabta. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ayah suratul An'am wa suratul Karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Purnawirawan Nana Sujana, MM, sehat selalu Pak. Yang saya hormati Bapak Bupati Magelang, Bapak Zainal Arifin SIP. Ternyata Masya Allah, apresiasi luar biasa. Pak Bupati dalam rangka ulang tahun Korpi saja mengadakan sholawatan. Ini tanda bahwa tempat ini akan diberkahi. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur dan Pak Bupati. Yang kedua, yang berikutnya yang saya hormati Bapak Forkompinda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jateng, Gus Muhammad Ul Asmi Iskandar Al-Ansori. Tepuk tangan untuk beliau. Saya tadi agak senang ketika beliau belum datang. Masya Allah, saya ibarat sesuatu yang akan menerangi di tengah-tengah gelapnya Kota Magelang. Tapi begitu beliau datang, saya ini ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Saya agak GR, ternyata saya sadar diri, ternyata Gus Asmi ini milenial sementara saya kolonial. Ini before, saya after. Masya Allah. Ternyata yang ditunggu-tunggu bukan saya. Makanya saya sadar diri, saya nggak usah lama-lama, habis ini saya harus segera meninggal. Bukan, nggak punya. Yang saya hormati Ustaz Fandi. Bapak itu cuma diri Fandi. Ini tulisannya apa ini raiso diwaca ya. Makanya musik itu aja ya. Masya Allah. Semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hari ini Masya Allah, mudah-mudahan ini tanda keberkahan. Masya Allah, yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih nakal-nakal mudah-mudahan pulang dari sini semuanya jadi anak yang soleh dan solehah. Yang keluarganya masih berantakan mudah-mudahan dengan acara sholawatan pulang dari sini berkah sholawat ini akan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang masih terbelit pinjol utang piutang yang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya sampai akhir kiamat. Namun yang kencang utangnya akal. Pokoknya semua yang ada mudah-mudahan Allah berkahi. Yang pertama apresiasi, sekali lagi saya minta tepuk tangan semangat dengan acara sholawatan hari ini. Nabi mengatakan inilah majlis yang dimuliakan sampai-sampai 2/3 sepertiga manusia di dunia ini pasti dalam keadaan duduk,
2/3 yang lainnya tidak dalam keadaan duduk, tetapi tidak semuanya duduk dimuliakan oleh Allah. Duduk yang seperti inilah insya Allah duduk yang tawajuh, karena kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini yang akan dapat syafaatnya. Karena Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, kalian semuanya besok akan dimasukkan di surga bersama orang-orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan Rasulullah menunggu kita di surga nanti. Kenapa? Bukan saya tidak suka hiburan, tetapi kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah tempat pengajian, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Waktu itu masjid, sejelek-jelek tempat adalah masjid, simbol agama. Dan sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan, waktu itu pasar. Maka untuk sholawatan, polisi pengamanan tidak perlu sebanyak kalau ada hiburan. Biasanya tawuran itu ada di tempat sholawatan, apa di tempat hiburan? Sholawatan mati 8, rebutan snack, rebutan naik mutar 5 jarang. Rata-rata di tempat hiburan. Di diskotik sulit untuk dapat berkah. Di diskotik syariah, jadi masuknya tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, mabuk tapi islami. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, nggak ada. Maka inilah tempat masalul ladina yadkurabahu waladina la yadkurabahu kamasalil hayyi wal mayit. Kata Nabi, tolong perhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena diri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatona, al-amin, masum, Mustafa, Mukhtar. Nabi itu gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu politisi, pejabat, sama orang Magelang dan ustadz-ustadz, gus-gus sebagian. Kita semuanya pernah bohong, tapi kata Nabi beda dengan pilkada. Kalau pilkada biasanya, mohon maaf, kadang-kadang kampanye begitu rupa, tapi kalau sudah jadi kalau PKB kalau sudah lupa pasti itu bedanya pilkada. Kadang-kadang sampai menawarkan diri, fotonya dulu, mitosnya, mohon maaf, pohon-pohon besar itu ada penunggunya makhluk halus, mitos di Jogja ini, di Jawa Tengah, di Solo, di ini. Sekarang mohon maaf sudah ada penunggunya, ada fotonya masing-masing, bahkan ada yang dibalik. Saya pikir itu kebalik, ternyata ditulisi siap jungkir balik untuk rakyat. Itu kalau saya bawa sepeda saya tulisi trek. Biasanya kalau udah jadi terus tanya ada enggak sini anggota DPR RI yang datang sini, pilih kembali. Yang datang itulah yang ingat rakyat. Ini sing ra tau teko wis rasa dipilih. Halo. Ini enggak responsif. Halo itu jawabannya hey. Halo. Itu apa? Hey. Halo hey. Hey halo. Halo hey halo. Halo halo Kelihatannya anak muda tapi malas untuk berpikir. S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, nanti kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang nggak pernah tanya, pasti mahasiswa Magelang itu. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata langsung semuanya. Halo, masih fokus? Amal agama yang sulit adalah fokus. Karena yang hadir di sini kadang-kadang dunia nyata ini kalah dengan dunia maya. Kelihatannya pengajian tapi masih sibuk di handphone. Berubah. Maka yang sulit dari agama adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Karena yang hadir di sini belum tentu hati, pikiran, perasaan ada di sini. Maka kata Nabi, sholat itu yang sulit bukan sholatnya, tapi khusyuk dan duduknya di dalam sholat. Kadang-kadang sholatnya di sini, tapi hati dan pikirannya mengembara kemana-mana. Kadang-kadang kunci hilang aja, ketemunya kalau pas sholat.
Allah Akbar kita gimana, Allah Akbar tadi pengajian sama sholat. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci dulu. Begitu assalamualaikum mas ketemu. Karena hari ini orang sholat itu sudah kadang-kadang ya Allah sudah mulai ada yang jawab telepon. Begitu sholat itu handphone bunyi baru sholat itu. Yang jelas saya tahu itu karena mohon maaf besok subuh saya harus berangkat ke Mekah. Mohon maaf itu semuanya saya lihat langsung orang itu jawab di tengah-tengah sholat jawab WA kok baru sholat di Mekah dimasukkan ke lagi. Berarti Ustaz juga gak kusuk. Lah kok tahu? Lah lihat handphone. Lah kamu juga gak kusuk. Kamu yang lihat aku. Maka satu supaya hadir hati ini. Halo. Fokus. Daun ini warnanya apa? Rumput ini warnanya apa? Rumput warnanya apa? Daun warnanya apa? Kelapa kalau masih muda warnanya apa? Pisang kalau masih muda warnanya apa? Rumput warnanya apa? Daun warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Pisang masih muda warnanya apa? Jadi jerapah makanya Pak Bupati kapan-kapan ini diajak ke kebun binatang. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya dengan kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang kok makannya rumput, berarti mangannya nekuk pangelan harus tuh masalah. Jadi jerapah makannya tangan kanan diangkat. Ini standar. Ya, gerakan. Saya cari tari sufi. Besok nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter kali gak jatuh. Bukan Anda sedang gerakkan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan dengan tangan kita. La haula wala quwata illa billah. Kenceng lagi. Kayak mau copot. Lagi biar gak temor, biar gak parisen, biar gak pikir. Agak jangan di. Tegakkan. Semua kenceng lagi. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu, pegang uang edan, ini bodoh apa budak, ya Allah, pegang dagu, mbak, dagu, pegang dagu, nah, masalah, dengar gak, saya pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok kamu gini terus? Masya Allah. Ternyata satu, apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang maka saya ceramah 5 jam semuanya tidak masuk di hati, hanya bulan tua mlebu kuping tengen masuk kuping tengen meneh wong mlebu wis metu meneh. Makanya saya kondisikan dulu sebelum nanti khusyuk berselawat, sebelum melihat tausiah, karena saya tidak mau saya dengan Pak Nana, mohon maaf saya dengan Pak PJ Gubernur, saya dengan Pak Zainal di sini, sementara yang di belakang udah bilahi taufik. Kini pertengahan untuk sandaran langsung bismika Allahumma. Ini yang tausiah masih di Magelang, seluruh terus Sidratul Muntaha. Untuk tak pikir berdoa atau berzikir memproduksi apa cas masalah bisa lupuk dimakan ular nek ngantuk produksi sholawatan lagi rampung bisa langsung pengaruhan. Maka hari ini di kedatangan sholawat ini adalah pengaruh kebaikan. Kenapa yang sholawat bajunya pasti rapi-rapi, bahkan gerakannya aja, mohon maaf, sama-sama seni ini kalau waktunya panjang, seni itu ada 3. Satu, seni untuk dirinya sendiri. 2, seni untuk persembahan. 3, seni untuk ritual. Di dalam Islam, seni hanya untuk hiburan. Untuk apa? Untuk menghibur hati, supaya hatinya nyaman, nanti agama mudah masuk di dalamnya. Kata orang Persia,
ehledil badmedin, ambil dulu hatinya, agama akan masuk ke dalamnya. Maka diiringi dengan sholawat dulu, semuanya akan nyaman, tenang, duduk tenang, baru agama dimasukkan. Ada tontonan, ada tuntun. Seni di Jawa itu untuk persembahan, maka narinya harus sopan. Tuntak bandung bandung tuntak bandung ke bawah, karena untuk menghibur orang lain. Maka harus sopan, karena dia pakai pemberi. Maka nggak ada tari Jawa nggak pernah. Nah, wajahnya mampu terus. Dan iramanya pasti turun. Tuntak bandung tuntak bandung selalu ke bawah. Tapi kalau di Bali musik itu selalu ke atas. Nuneng, karena dia untuk dewa. Maka di Bali orang menstruasi nggak boleh nari, nggak boleh ikut nonton, nggak boleh datang di tempat itu. Penarinya pun khusus. Kenapa? Karena dia untuk persembahan. Tari kecak nggak boleh dirubah-rubah. Cak, nurunkan bukan atasnya, cak, nggak boleh cak, nggak boleh. Tari di Jawa Barat tempatnya Pak Nana itu jaipong hanya untuk dirinya sendiri. Maka tarinya bebas, belakang tuntak bandung. Nah, kalau di Jawa gitu dibandem karo rajane. Kenapa? Karena untuk menghibur. Di dalam Islam seni itu dibolehkan, kata Imam Ghazali, orang yang tak ada seni kayak khimar, kayak keledai. Halo. Maka ngimami sholat pun perlu seni. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Maka mentak-mentak, kurang acara THR, kurang, nggak mungkin. Tapi walaupun dia itu seni, tapi ada koridornya. Tidak boleh diiringi musik. Sholat kok diiringi musik, tuntak, nggak boleh. Ketika Anda sholawat pakai musik boleh nggak? Boleh. Tapi ketika Anda tawaf pakai musik nggak boleh. Tawaf nggak boleh. Kenapa? Karena nanti ada wilayahnya. Maka hari ini, masya Allah, Anda sudah dibukakan hatinya dengan sholawat tadi. Tinggal bagaimana masuk. Halo, bagus. Karena yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya saya datang, Gus Asmi datang bukan langsung dikasih suguhan, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Yang ketiga, hari ini apresiasi yang luar biasa, yang datang banyak anak-anak milenial. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan, kalau ada satu wilayah orang yang gemar beragama kok banyak anak-anak muda, tanda agama terbuka, tanda berkah akan turun di Magelang. Tapi kalau masjid isinya orang tua-tua sama anak-anak bayi kecil-kecil, alamat itu. Kenapa? Karena pemuda-pemudi yang naik kolbun, mu'alabun, fil masajid, pemuda-pemudi tapi ingat sholawatan, ingat wirid, ingat zikir, mau ke pesantren, mau ke masjid, itu tanda agama di tempat itu terbuka, berarti berkah masih akan turun di situ. Kenapa? Karena pemuda itu jadi ukuran, pemudi jadi ukuran. Kenapa? Karena angka kematian terbesar di Indonesia ini, potensi terbesar adalah anak-anak muda. Karena chance-nya lebih banyak. Dari yang kebut-kebutan, rata-rata yang remaja. Jarang sibah-sibah pensiunan. Wah, pensiunan pelaku tes jadi damen karena masa jarang. Yang tawuran rata-rata remaja. Jarang. Wah, tawuran antara panti jompo ini melawan panti biasanya mati wong walu, jarang. Yang mati karena aborsi rata-rata remaja, jarang. Simbah-simbah nggak putih mbak, harus mengukur ke kandungan nggak mungkin. Yang pesta narkoba rata-rata nanti lihat rata-rata remaja, jarang. Wis tuwek-tuwek konjone Pak PJ Gubernur itu malam minggu tripping yang perapatan masalah overdosis, jarang. Maka ini potensi. Maka tepuk tangan untuk pemuda-pemudi Magelang. Ini tanda keberkahan. Yang ketiga, kita harus menjaga netralitas. Kenapa? Karena
Toh seandainya partainya menang pun kita nggak dapat apa-apa, betul? Paling cuma dapat kaos sablonan luntur. Dan kampanye adalah dia itu praktek demonstrasi kebodohan. Wis kebubuhan yang jalan ora dadi apa-apa, sing dadi anggota dewan ki mau nonton TV, mau cokoran ngerti ya anggota dewan. Sing kebubuhan yang jalan ra entuk apa-apa. Kenapa dicopot? Ben suarane kenceng, tapi dirine disumpeli kapas goblok. Nek ben suarane kenceng kudune dikasih knalpot menuju telinga. Jadi nek digas biar sempal gitu, persis kaya wong cah cilik beli petasan. Saya tanya, mercon itu dinikmati apanya? Suaranya, tapi dia pencon gede, sumetan. Aku rawani kok, kamu mercon melihat dia melayu disumet kupingnya. Goblok kena krungu kowe. Kudune disumet dhewe ning cedak kupinge dhewe. Puar sempal kuping, hebat tenan nganti ilang kuping 8 rontok kabeh gara-gara itu. Lah itu hebat. Maka orang yang kampanye pertama, maka ini harus ada kecerdasan. Halo? Maka hari ini yang kelima, yang paling penting ini ada tanda-tanda keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. 1, hidup Anda ini tidak diberkahi kalau lepas hubungannya dengan Allah. Maka saya senang kumpul di lapangan seperti ini, tapi dikaitkan hubungan kita dengan Allah. Sepohon kayu daun mengilang bila itu daun. Nah, sepohon daunnya lebat serta buahnya walaupun seriput. Kalau tak sembahyang apapun, walaupun seribu Masya Allah, ini suaranya ya apa? Nggak melegakan saya walaupun nggak apa, nggak milu mengapa-ngapa, jadi membuang. Lip sync ya apa-apa nggak? Gimana? Ini pramuka ini suaranya bagus-bagus, lebih bagus daripada limbat. Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Halo, gajimu nanti berapa miliar kau sampai kau sholat? Maka ini poin pertama, dikaitkan dengan Allah itu seperti orang hidup. Tapi orang yang hidup tidak kenal Allah kayak orang mati. Kenapa seperti orang hidup orang mati? Kata Nabi, kok nggak seperti ayam hidup ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, jadi ayam goreng, jadi ayam bakar, jadi sate, jadi gurih. Orang hidup harganya mahal, tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Silakan undang Ayu Ting Ting ke sini. Saya pernah satu hosted dengan Ayu Ting Ting, untuk Ayu Ting Ting 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Sama dengan jeng-jeng mencari alamat palsu 150 juta. Mbak Raisa diundang ke Jogja, lustrum SMA 8 200 juta. Nyanyi cuma 6 lagu, itu pun readernya harus pakai alat terbaru, harus ada full makanan, asistennya 5, di bintang 5. Tidak kalau undang Ustadz pokoknya Afan Sawer ini sekolah aku itu dulu. Kenapa? Karena masih saya make up sama Lesti Kejora, tahu? Lesti, kamu paling banyak itu di Indonesia. Saya tanya, kamu paling banyak kontrak kemana Spekro? Apa maksudnya Ustaz? Paling banyak kontrakmu diundang kemana? Ke Kalimantan Selatan. Kata manajernya, berapa? 600 juta mengundang Lesti Kejora, seorang pemilik tambang, menikahkan anaknya, nyanyi siang dan nyanyi malam, itu 600 juta. Tahu ya Lesti Kejora yang matanya leban diantemi karo apa bojone guys apa ya? Wah kowe iki ya ke santri ya apalane lambe turah. Pilar. Halo. Karena
berhasil. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Maka orang Magelang ini kalau anti sholawat, nggak ngerti Allah, itu nggak ada harganya. Kayak orang mati kalah dengan binatang paling kecil. Teri kalau udah mati jenazahnya almarhum teri. Itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya haji nolong anak orang Indonesia dikira nyelundupkan ganja, ternyata tas kosmetik isinya teri. Tapi walaupun gubernur, walaupun bupati, walaupun ustadz, walaupun bos, kalau udah mati ada yang hidungnya mau 500.000, kupingnya 200.000, kupingnya artis ada yang mau. Ini yang namanya Sumanto itu 200.000 dipangani jenazahnya. Kenapa? Karena orang hidup itu mahal. Satu, berkah sifatnya wilayah. Dua, berkah ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Maka wajah-wajah ini wajah yang memberkahi keluarganya semua. Karena di luar sana anak-anak ini, ya Allah, anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, begitu handphonenya berdiri langsung lari. Ingat, kamu lahir ini, anak-anakku semuanya, kamu itu dilahirkan dengan susah payah. 9 bulan 10 hari, hamil itu semakin payah, semakin gede, semakin gede. Pada jalan ini metu cilik, mikir lagi, yang tahu meteng, turun rumah kesel, mengkurep timbangan, miring kesel, mengkurep timbangan, mengkurep kuburan. Hei, kamu ada di dunia ini dilahirkan, bukan di-download. Maka jangan sampai kamu bukan digosen, bukan karena browsing. Maka kalau ada orang Magelang dipanggil orang tua nggak datang tapi handphonenya berdiri langsung lari, kalau minta uang jangan kasih, minta kepada handphone, karena kamu mengutamakan handphone, kamu mendahulukan handphone, kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone itu meteng terus metu kowe. Mulai wajahmu ya pipet. Anak gimana sekarang untuk akhlakul karimah susah. Kon basa Jawa, karena anak saya pun juga begitu. Anak saya itu mosok wong Yogyo ujian basa Jawa untuk papat, ya Allah. Nah kok piye? Teman saya cuma dapat 3 kok. Ya, masyaallah. Lah pertanyaannya gampang, ceting wadah titik-titik. Lah kok ditulisi duit? Lagi kapan gue ngerti ceting ngerti? Ya enggak ngerti ceting wadah duit. Masyaallah. Kali bapak diaturi dahar malah banyak bengok. Pak kemangan buwe. Bapak dipangan buwe dipangan tenan. Betapa sekarang susahnya itu. Maka satu, keberkahan rezeki itu. Berkah itu, karena rezeki yang tidak bukan banyaknya tapi berkahnya. Maka Magelang ini tanda keberkahan. Kalau ingat pada Allah, ada ketaatan anak kepada orang tua. Saya hafal ayat itu jauh sebelum saya nikah. Tapi alhamdulillah saya paham ayat itu setelah nikah. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is, kalau 3 is. Jadi istri berapa? Makanya nanti tanya Gusola, terus ini ada Rasulullah, itu langsung tanya, ya Rasulullah siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti tidak paham. Kalau iso bahasa Inggris, iso matematika, butuh orang ngerti dagu, malah ngerti jidat. Udah kelelawar tidurnya waktu. Berkah ini nanti akan anak udah dinasihati itu berkah. Istri menyenangkan suami itu berkah. Suami bisa ngayomi istri itu berkah. Gaji Anda boleh 30 juta, cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mental, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngeloran, ngentuan. Nggak tahu mana dagu, mana ji. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada jerapah makannya. Jidatnya mana jidatnya? Nah jidat kok neng kene, ya Allah. Edan tenan gitu.
mau dagu neng kene baru jidat neng kene edan menang bocah iki insyaallah ayo kok edan pilih mana gaji 30 juta keluarga nggak tenang dengan gaji 50 juta tapi keluarganya aman tenang damai pilih mana itulah berkah maka berkah sifatnya ilahiyah inti dari berkah itu satu sifatnya ilahiyah dua tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan tiga berkah ini tidak bisa diukur jadi nggak bisa Pak PJ Gubernur dapatnya 2 ton kemudian Pak Bupati dapatnya 2 kilo saya dapatnya 2 kuintal Gus Afmi dapatnya 1 ton tidak bisa karena itu tidak bisa diukur tapi inti dari berkah adalah ziyadatul khair kalau kita pulang dari sini itu menjadi lebih baik jadi anak yang lebih soleh dan solehah jadi ibu istri yang menyenangkan suami kenapa? Dengar ibu-ibu mohon maaf surganya ibu kalau bisa cari ridho suami gampang bu ibu nyium tangan suami pahalanya oleh ulama disetarakan dengan nyium hajar aswad mau ngambung tangannya bujuni apalagi kalau tangannya itu hitam jadi hajar aswad itu bahkan suami istri mohon maaf suami istri itu gandengan tangan seperti ini suami istri gandengan tangan seperti ini dosanya gugur dari celah jarinya maka mulai besok pagi pinjem tangan suami itu terus keliling Borobudur rombongan ngopong bubur ke dosa karena rumah lagi neng artos pak neng artos suami istri itu gandengan kenceng siapin karena mesra ternyata kalau nggak digandeng tuh ngambilin apa-apa di rumah masalah biasa ana sing tuwek-tuwek mau ya ning ngorono mbah kok semesta digandeng iki nek tak gandeng boleh masalah biasa halo kenapa sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya karena istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri dan sebaik-baik suami pak sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri betul-betul berani bojomu dhewe kalau bojone wong liya ngajak ngobrol 3 jam rakai kopi bisa nek bojone ngajak ngomong asal ngomong di pak pemburi orang dia maju wis mangan wis serangan mutar ada enggak suami yang seperti itu berarti bojomu kowe dengerin bapak kalau nyakiti hati istri satu biayanya mahal karena nek wong wedok nangis maka air mata yang keluar itu mahal harganya karena merusak eyeliner ICP bedak foundation bulu mata alis betos semua nek sing nangis ki santri ki ya Allah reneng biayanya wis sabun muka aja nggak pakai itu sabun mandi untuk muka untuk tangan untuk kaki untuk nyuci makanya warna kulitnya bodoh kabeh masalah wis sikil kang rai kok bodoh ya Allah wis sabun yo nyuci digo masalah dua wanita kalau sudah tersakiti berarti menyakiti hati keluarga besarnya halo cukup ya ada apa ya lampunya kenapa hujan bisa nggak apa-apa nggak insya Allah jadi kebaikan bagi kita semua halo nah inti dari berkah ini adalah ziyadal khair maka piring kalau bapak ada sudah cukup lanjut saya ini harus tahu diri kalau sudah cukup saya nggak pengen 30 50 enggak pokoknya pengen semakin turun ya saya akan turun ya udah oke terakhir pastikan bapak jangan suka menyakiti wanita karena wanita kalau tersakiti itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan
Wanita itu kuat menyimpan memori, wanita itu kuat menyimpan, wanita itu ahli sejarah. Nah, baru pertama apa? 2010 gitu, 2012 dia ingat sampai hari kiamat. Tahun 2012 ayo. Nah, kamu sini apa? CC itu Saiful apa Saiton? Setan. Maka pikirin, kalau bapaknya tiada, maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding budak. Maka ini jauh lebih banyak jandanya daripada budak, karena ditinggal mati sudah 4 bulan masa idah nggak kawin, 4 tahun nggak kawin seumur hidup. Tapi kalau yang mati ibu suami ibu nggak usah nunggu 4 tahun 5 tahun, 2 minggu aja kawin nih. Sampai mertuanya bilang buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik biaya dryer. Mereka pencepat balik, ini bojone mati orang disolati, emang dilangkai ngapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Dasar orang lanang suka egois, betul? Suka cari menang sendiri, betul? Suka merasa super, betul? Makanya saya nggak suka sama laki-laki, bu. Halo? Dan sebaik-baik wanita, pilih sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau jagung, mau resepsi 2 dan 3 jam, tutup 12 meter, putus sana unggah ke, turunkan, naikkan, turunkan, kumpul ke tengah. Jadi nek melaku, masya Allah, bawa sampah. Bahkan kudung yang bagus nggak boleh seperti itu. Kurang disogu. Harusnya ciputnya dalamannya itu miring separuh. Jadi kalau membeli posisi ke bajak laut, insya Allah. Bahkan bulu mata, tahu bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu aitep. Saya ini yang kalau syuting, yang lama bulan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, Tia Arista, ya Allah, kok lama banget, ternyata nempel ke itu. Kalau ibu jumlahnya dijepit, sekarang tuku 5 cm, ditempel ke, jadi nek melakukan kepiting ya. Jadi nek neng pinggir jalan itu, kedep, angkot ini pinggir kabeh. Saya pernah syuting itu sampai kat, kenapa? Ternyata kangenan hilang siji, kenapa dia? Ternyata kangenan hilang, kayak Kester, kangenan itu, masa Allah umat ini. Begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah kadang-kadang suami datang daster seminggu digantung, digantung dia kadang daster siji penitine 8. Baunya basem PPO rumason kudunya kebuka putih, dikiranya putih, koyok salon posting trembel insyaallah. Maka inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Untuk itu hari ini kita semuanya diberkah kalau semuanya komitmen menjadi lebih baik. Halo? Maka kampanye apapun yang terjadi dalam pemilu nanti semuanya harus berlangsung damai, betul? Yang penting hubungan dengan tetangga baik sesama. Kalau ke rumah kita kebakaran, yang nolong ketua partai apa tetangga? Kalau kita kebakaran, yang nolong presidennya apa tetangga? Maka kalau kebakaran nggak usah lihat suku, ras dan agamanya. Kebakaran PDP mutarin Nasdem tok niwaya, Golkar tok niwaya apa gitu? Tolong saja, jangan sampai pisan, cantik, bantuan penampasan. Ini wis tuwek, nganggo selang, apa gitu? Maka kalau ada kecelakaan, tolong saja, nggak usah lihat suku rasnya. Kamu Jawa, Sunda atau Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Tengah, Islam apa Kristen apa India, berada Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko, AHY lebarannya Jumat apa Sabtu, Jumat tarawih 20 apa walu, ngomongnya gubernur terus muter tolong. Maka ini komitmen, karena ini langsung berada di ruang langit. Tolong semuanya jawab, kalau itu baik katakan yes. Ini saya akhiri, semuanya bangun opini. Kalau baik katakan yes, kalau jelek katakan no way. Semuanya hidup damai, pengajian, sholawatan, Gus Asmi, setengah menit ya, Masya Allah ya. Halo, pacaran, kebut-kebutan, narkoba, pinjol, tawuran, mabuk-mabukan, tertib lalu lintas, pengajian, poligami. Yes.
Kalau yes yes, kalau no no we, kalau yes we, no we atau yes we. Ulang, hidup damai, kampanye tertib, pemilu damai, tidak putus silaturahmi, pengajian, sholawatan, Gus Asmi, tawuran, pacaran, tertib lalu lintas, pakai helm, tertib lalu lintas, tawuran, narkoba, KDRT, pengajian, TPQ, pemilu damai. Sudah, semuanya sudah dicatat malaikat. Nanti kalau ada tawuran, malaikat tanya saya, ya Allah, sudah saya sampaikan. Bapak masih tawuran? Oh mungkin waktu itu nggak dengar. Oh dengar juga, mungkin butek. Sudah saksikan, mudah-mudahan jadi keberkahan kita semuanya. Saya mohon maaf, doakan orang tua kita, doakan orang teman-teman kita di Palestina. Ini pesan ini, mudah-mudahan Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Kita baca Al-Fatihah untuk semua para kiai-kiai kita, untuk para orang tua kita, bahkan pada saudara di Palestina. Mohon maaf, doa kirimkan Fatihah untuk orang-orang tua kita, orang tua kandung, mertua maupun orang yang berjasa dalam hidup kita. Tolong kita kirimkan Al-Fatihah ini semuanya. Kenapa? Karena Anda belum pernah jadi orang tua. Orang tua kalau anaknya sakit itu sakit, tapi kalau orang tuanya sakit, anaknya itu sakit? Enggak. Bahkan orang tua menggantikan anaknya kalau sakit, tapi tidak ada anak yang menggantikan orang tuanya. Bahkan saya begini, dulu kalau kamu kecil, waktu pilek, orang tuamu mau nyedot umbulmu waktu bayi, betul? Tapi ada yang di sini yang mau nyedot umbulnya bapak bapak pilek, bapak sedot umbulmu, ada yang mau? Maka doakan orang tua. Ala hadiniyah wali kuliniyati sawri kafulul wali ridha ta'ala wali safadi rasul. Al-Fatihah. Amin rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada dialog. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, bapak ada pertanyaan, tidak ada. Anak-anak ada pertanyaan, tidak ada. Dari sini ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, pokoknya kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Suminten ketiban jendela tunjuk-tunjuk ini cekap semantan ya kupat tutui santan menawi lepat kupat orang santan. Kalau ada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel sudah jadi tersangka, gading dah kawin lagi, itu gading Martin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau umur kita panjang kita akan sholawatan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.